Halo semuanya, halo Miss Monik. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hidrologi. Apa itu hidrologi? Hidrologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari distribusi, pergerakan, dan mengolah air di bumi. Nah, itu contohnya itu termasuk kayak siklus air. Nah, hidrologi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada perairan darat dan perairan laut. Perairan darat adalah segala bentuk perairan yang ada di bumi, kayak danau, rawa, dan segala macam. Kalau perairan laut itu adalah perairan yang menutupi bumi dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya itu kayak samudra. Nah, terus selanjutnya itu kita akan ke siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi itu yang pertama itu ada evaporasi. Evaporasi itu kayak saat air menguap ke atas. Setelah itu tuh ada kondensasi. Kondensasi itu saat uap air itu menjadi awan. Lalu setelah kondensasi itu ada presipitasi, yaitu saat proses dimana hujan turun, kayak bentuk dari uap itu turun menjadi tetesan air yang jatuh ke bumi. Nah, setelah siklus hidrologi, yang kedua kita ada klasifikasi zona air laut. Yang pertama itu ada zona litoral. Itu zona litoral tuh kayak seperti kayak daratan, kayak pasang surut. Jadi kedalamannya masih nol. Yang kedua itu ada zona neritik. Yang kedalamannya itu udah mulai mencapai sekitar 200 meter. Lalu ada zona batial. Zona batial ini tuh sudah mencapai sekitar 1500 meter. Kalau yang terakhir itu ada zona abyssal, itu sudah mencapai di bawah 1500 meter. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi zona air laut berdasarkan biota hewannya. Jadi ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada photic zone sama aphotic zone. Photic zone itu berada di sekitar 200 meter. Jadi sehingga masih kayak mendekati pasang surut. Kalau aphotic zone itu sudah mulai dari 200 meter ke bawah. Nah, aphotic zone ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada twilight sama no light. Twilight ini cahaya sinar matahari mulai dikit berada di zona ini. Dan sedangkan kalau yang no light itu kayak sama sekali nggak ada cahaya sinar matahari. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ada morfologi. Morfologi adalah studi tentang struktur dasar air laut di perairan. Nah, yang pertama itu ada namanya continental shelf. Continental shelf itu kayak seperti masih dasar rata. Sedangkan kalau selanjutnya itu ada continental slope, yang dimana itu sudah kayak mulai menurun. Nah, setelah itu ada juga seamount. Ya, seamount itu seperti kayak bukit di dalam perairan laut. Terus ada juga mid ocean range. Itu seperti kayak dasar dari perairan laut itu. Terus ada juga volcanic island. Terus ada juga trench. Trench itu kayak seperti misalkan ini Mediterranean Ocean ya, tapi di tengah-tengah tuh kayak ada langsung kayak ke bawah, itu tuh namanya tuh trench. Nah, habis itu ada abyssal plain. Abyssal plain itu kayak dasar lautnya dan itu biasanya rata. Kalau mid ocean ridge itu kayak ada sedikit gelombangnya gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.